Ini kita open posisi langsung 2 juta 5 detik. Nah, kayak gitu bisa nggak? Karena biasanya di sini dia menciptakan doji. Nah, di sini dia menciptakan doji biasanya. Tuh, lihat dulu hasilnya. Oke, kita lihat 19 detik, 18 detik, 17 detik. Oke, hampir tuh dojinya tuh, hampir jodinya. Oke, halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, video kita itu udah lumayan bagus, udah lumayan kualitasnya juga lumayan bagus. Kita cukup sering upload video dan video kita itu cukup baik, bahkan edukasinya juga selalu ada, bukan ngomel-ngomel aja, enggak kayaknya ya, jarang kita kayak gitu ya. Makanya ada sedikit orang yang panik akan keberadaan kita di All In Trade, yang dia takut mungkin ya biasa itu sedikit orang-orang yang mungkin mencoba untuk bikin kita goyang ya. Oke, harus kayak gitulah. Misalkan kau ingin bersaing, sainglah dengan otakmu gitu ya. Oke, di video kali ini saya akan trading lagi menggunakan teknik candle ketiga mungkin ya, ataupun kita gunakan teknik SNR, ataupun kita gunakan teknik pola candle, ataupun kita akan menggunakan teknik apapun yang cocok dengan market. Ini saya belum tahu saya menggunakan teknik apa, tapi di sini saya mau mengecek dulu gimana sih tren ataupun market yang sedang terjadi sekarang, karena kita tidak bisa ngeklaim ataupun kita tidak bisa memastikan satu strategi ataupun satu teknik itu untuk semua market, itu kita nggak bisa Pak. Oke, ini bekas tadi saya trade. Dia udah berada di area support dan ini dia di pegangan keempat sekarang ya. Ya, pegangan keempat. Bentar. Ya, dia berada keempat sekarang. Sekarang itu di jam 1:43. Ini dia namanya validasi. Ini dia divalidasi oleh SNR. Ini dia. Ngapain sih harus kayak gitu sama saya kan? Kalau emang mau materi, karena kalau emang materinya miskin ataupun materinya sedikit, minta sama saya kan bisa kan? Ngapain harus kayak gitu coba? Bang, ngajarin trading dong kan bisa. Ngapain harus kau nggak bener, ngapain kayak gitu Pak? Oke. Ingat, trading ini bagi viewer saya yang setia, ingat trading ini bukan ajang kompetisi. Trading ini bukan berlomba-lomba untuk kita siapa yang paling banyak profit, tidak. Karena profit abang itu untuk abang sendiri, loss abang itu miskin, yang miskin abang sendiri coba. Yang miskin kalian sendiri, ingat. Astagfirullah, yang miskin kita sendiri. Kalau profit sendiri juga, jadi ngapain kompetisi di sini kan? Kita open posisi 1 menit, open posisi buy, karena dia udah divalidasi oleh si ini gitu ya. Ini open posisi kita pertama, cek ombak. Ini semoga profit, kalau loss juga nggak apa-apa, karena kita mengecek situasi dan kondisi market yang sedang terjadi di sekarang. Oke. Ini saya mau kasih lihat seberapa hebat strategi saya yang saya miliki, dan itu cukup banyak sekali strategi yang ada di saya. Cuman di VIP saya itu saya tidak mengajarkan strategi-strategi yang seperti itu. Kenapa? Jujur aja, strategi yang seperti itu untuk konsisten jangka panjang itu nggak bisa Pak. Jujur aja ya. Kalau strategi-strategi C3 segala macam itu nggak bisa untuk konsisten sepanjang masa. Kita kan trade yang benar adalah trade yang kita bisa trading sepanjang masa ya kan, trading sampai jangka lama gitu. Maksudnya kita trading itu satu teknik bisa sampai beberapa tahun kan. Itu kalau tekniknya seperti itu nggak bisa dengan teknik yang kita bahas di yang candle ketiga atau segala macam itulah ya. Tapi kalau trade yang sebenarnya adalah kayak gini Pak. Masuk ke time frame 15 menit, ini bekas tadi saya analis. Oke, ini bekas tadi saya trading.
Masuk ke time frame 15 menit untuk melihat situasi dan kondisi dan umur candlestick yang sedang terjadi. Oke. Nah, berarti ini dia baru saja dia perpindahan dan ini dia umurnya masih baru banget, masih berjalan 1,5 menit. Oke. Sedangkan candlestick ini dia candlesticknya support untuk turun. Analisa pertama, dia support untuk turun. Kita masuk ke time frame yang lebih rendah lagi, 5 menit pun boleh, 10 menit jangan, 5 menit aja. Bener, dia memang udah mau mengarahkan dia turun, bahkan dia udah menembus support ini. Habis baterai Pak, bentar. Ya, dia sudah menembus dari supportnya bahkan ya. Tetapi di sini dia ada yang namanya SBR. Ini dia SBR. Kalau dia nyentuh dengan ini, kemungkinan besar dia akan terjadi pemantulan ataupun dia akan terjadi koreksi di sana. Ditambah dia udah hampir berada di area oversold. Oke, kita lanjut. Tetapi di sini dia berada di area SBR ya. Dia berada di area SBR. Dia udah menembus SBR-nya dan dia turun, nanti dia itu akan turun lagi. Ini namanya konfirmasi. Ini namanya apa namanya? Coba koreksi karena dia udah berada di area oversold. Oke. Di sini kemudian dia akan kembali turun dan ada SBR, dia akan terjadi pemantulan. Ingat, di SBR ini pertamanya dia main di bawah, kemudian dia main di atasnya. Oke, itu analisa yang kedua. Masuk ke analisa yang ketiga, ini untuk kita open posisi. Oke, ini untuk kita open posisi. Di sini terlihat supportnya sudah ditembus dan ini yang menembusnya. Biasanya candlestick yang tukang menembus ataupun tukang memberontak harga itu dia candlesticknya besar Pak. Oke, candlesticknya besar, menembus dari support, ya kan? Itu boleh dilihat di semua, hampir kayak gitu semua. Kalau dia menembus dari si support, dia biasanya candlesticknya besar. Contoh, ini kau memang kalau nggak ada materi bilang, baru aku kasih. Nih, ini dia nembus dengan besar. Kayak ini cara analisanya, jangan sinyal-sinyal baik lo. Oke, baru lo. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kita udah mendapatkan dari analisnya dan dia sekarang itu berada di perdagangan ketiga, on the way ke perdagangan ketiga. Ini yang namanya naik ini namanya naik bohong Pak. Kalau yang trading di HP itu nampaknya cuma segini doang nampaknya. Diklaim lah dia, wah ini dia naik nih. Enggak, naik ini naik bohong sebenarnya. Ini naik yang sebenarnya cuma koreksi aja. Pada dasarnya dia memang trennya itu tren sedang keadaan naik, sedang keadaan turun. Yang tadi naik sementara itu koreksi namanya. Itu masuk lagi ke time frame 1 menit. Ini aku ajarin nih, jangan bodoh. Nih, ini sekarang kalau kayak gini, ini untuk open posisi sell langsung nggak bisa. Di sini kita open posisi langsung nggak bisa nih. Nih kita open posisi langsung nggak bisa. Oh bisa, udah bisa. Karena dia udah turun. Kalau tadi di sini dia doji hijau, sini nggak bisa kita open posisi sell, nggak bisa coy, gitu ya. Harus open posisi buy di sana. Cuman kalau kita open posisi buy kita miss takutnya. Kenapa miss? Karena dia itu dia itu naiknya naik bohong gitu. Oke. Aku seneng sih kalau ada hate kayak gitu. Sebenarnya menantang kita kan, biar ada kerjaan aja. Aku sebenarnya nggak ada kerjaan Pak. Ada kerjaan, jadi cuma tidur, buat video. Itu aja, makanya kalau ada hate gitu enak dikit kita kan. Oke, nah kayak itu kira-kiranya, jangan bodoh lagi. Tuh kayak gitu, aduh, caranya kayak gitu. Kalau udah open posisi sell di sini karena ini dia di perdagangan ke on the way 5. Ini dia on the way 5. Ini dia di jam HP itu di jam 1:54 sekarang, ya kan? Ini perdagangan pertamanya itu ada di sini, perdagangan pertamanya. Ini perdagangan pertama, perdagangan kedua, perdagangan ketiga, perdagangan keempat.
4, ini perdagangan kelima, on the way kelima, ya kan? Ini kalau kita open posisi lagi nggak bisa. Kenapa? Karena di satu perdagangan itu biasanya ada satu yang namanya candlestick koreksi gitu. Ini kenapa bisa dikatakan candlestick koreksi? Ini aku ajarin nih. Ini sumbunya sumbu sell. Ini juga panjang sell. 4 candlestick ini 4 candlestick support sell namanya SS. Nah, jadi kalau dia sell lagi nggak bisa. Dia harus koreksi. Kalau selesai ini bisa. Makanya ini namanya naik bohong gitu, coy. Aduh. Kalau memang gak ada materi bilang. Ya itu caranya. Ini dia di perdagangan pertama. Kenapa perdagangan pertama? Ini kan baru perpindahan. Ini dia masih di 4 menit lewat sekian. Berarti ini perdagangan pertama nih. Candlestick ini baru jadi gitu caranya. Oke. Ini dia candlestick ini yang tadi saya bilang dia mau turun karena supportnya sudah ditembus. Yang naik barusan itu naik bohong. Kenapa naik bohong? Karena dia menciptakan koreksi di candlestick ini. Kenapa dia menciptakan koreksi di sini? Karena oversold. Itu bahasa sederhananya biar otak kita itu mudah dimengerti. Kan otak baru. Oke. Dia naik ini. Apakah di sini kita bisa open posisi sell? Bisa open posisi sell, cuman di sini kita ragu open posisi sell-nya. Kenapa? Karena di sini dia support penopang namanya, Pak. Ini namanya support penopang. Kalau kita open posisi sell ragu kita. Tuh, doji. Gitu caranya. Oke. Kita lihat lagi. Ini kita harus menunggu. Oh, nggak mau menunggu biar nanti kalau menunggu kita nggak kelihatan pro. Kita pindah market kan kayak gitu kan, diskusi dong. Oke, kita menunggu. Ini kita kalau udah kayak gini, ini kayak sejago apa sih teknikmu itu? Kayak gini, teknikku itu kayak gini. Ini kan namanya SBR, ya kan? Namanya SBR ini. Dia pertamanya main di atas. Pertamanya main di atas, nanti dia main di bawah, ya kan? Ini time frame 1 menit. Oke. Kita masuk ke time frame 15 detik supaya lebih menantang. Ini tren sedang keadaan turun. Wah, di sini dia ada support dong. Support di time frame 15 detik itu kuring, Pak. Di sini kita open posisi sell, open posisi buy 15 detik. Open posisi buy. Nah, ini dia seberapa pun turun nanti dia naiknya itu sampai sini. Melewati candlestick ini naiknya. Kayak gitu. Tuh, melewati candlestick itu. Kayak gitu, Pak. 15 detik pun bisa. Gampang kan trading itu kan? Minta ilmunya sama saya. Kayak gitu loh. Wah, di sini dia ada bearish engulfing nih. Nah, di sini dia ada bearish engulfing. Ini bukan bearish engulfing namanya. Ini ada bearish engulfing. Ini saya uraikan satu persatu. Bearish itu namanya artinya merah, ya kan, ataupun sellers, ataupun sell, ataupun batang merah, ataupun bear itu beruang, hijau itu bullish itu banteng, kan? Ini namanya bearish engulfing. Tapi di sini arti engulfing itu adalah menutupi. Dia bearish engulfing adalah candlestick merah yang menutupi candlestick hijau. Itu bearish engulfing. Bisa nggak di sini kita open posisi sell? Bisa, cuman bearish engulfing yang itu bagus. Bearish engulfing yang ini bearish engulfing juga. Ini nggak bisa pakai bearish engulfingnya, nggak bisa pakai. Kenapa? Karena dia nutupnya kejauhan. Kayak gitu caranya. Oke. Nah, kalau kayak gini ini bullish engulfing. Bisa nggak kita open posisi? Bisa aja kita open posisi buy. Cuman kita mau open posisi berapa detik sih? Berapa detik kita open posisi? 45 deh kali ini ya, karena aku nggak pernah open posisi 45 detik. Kita open posisi 45 detik sekarang, ya kan? Nah, kita open posisi buy di 45 detik. Di tengah tuh saya open posisi. Yang saya itu nggak akan bisa diloskan. Oke, capek aku. Apalagi teknik apa lagi?
Kita lihat ini, kalau ini loss berarti ya berarti aku bodoh gitu. Udah tahu ini bullish engulfing, kita nggak open posisi buy, kan bodoh namanya. Apa? Udah tahu kan ini bullish engulfing, kita masih open posisi buy, masih loss, berarti bodoh namanya Pak. Profit lagi, ya kan? Itu teknik itu biasa Bang. Oke, kita masuk ke zona. Zona. Kita open posisi di 15 detik, ya kan? Kalau kayak gini, ini kan lagi turun nih, ya kan? Kalau lagi turun kayak gini, apakah kita open posisi sell? Enggak, itu kalau open posisi sell mainstream Pak. Di sini kita open posisi buy. Kalau open posisi sell diturun mainstream itu anak kecil pun bisa. Naik lagi nanti deh. Kayak itu. Di mana lagi? Mau di sini? Gunakan apa? Jepang lagi ya. Ini tren lagi naik nih. Coba ya. Kita harus menunggu, Pak. Menunggunya jangan lama kali kayak orang baru kan. Tren lagi naik nih. Kita open posisi buy nggak sih? Kalau open posisi buy mainstream. Tren lagi naik, open posisi buy mainstream Pak. Itu hal yang wajar banget. Ini kan tren lagi naik kan. Kita tunggu sekarang, kita open posisi sell. Jangan deh open posisi sell, karena open posisi sell di sini mainstream juga, karena dia overbought. Itu nanti dibilang itu kan open posisi buy gara-gara open posisi sell gara-gara overbought. Kita ganti lain. Gak bagus itu, gak bagus. Sideways nih, Bunda, sideways. Sideways di sini orang pada umumnya itu open posisi sell dong di sini, harusnya sell di sini, ya kan? Tapi aku nggak kayak gitu tradingnya, itu mainstream. Kita tradingnya kayak gini. Jangan, aku kalau trading di sini nanti dibilang set ini apa namanya, ini biasa. Enggak, kita pindah ke lain. Asian Composite Index, ya kan? Ini tren, kita lihat deh trennya. Ini trennya sedang keadaan naik, ya kan? Ini trennya sedang keadaan naik. Bisa nggak dibilang naik? Bisa aja lah, kita bilang naik. Dia udah menembus resisten nih, ya kan? Dia udah menembus resisten. Bisa nggak sih di sini kita open posisi buy? Open posisi buy itu mainstream. Open posisi buy dia udah menembus resisten, mainstream. Orang-orang pada umumnya kayak gitu, orang kampung pun kayak gitu, ya kan? Kayak gini cara tradingnya. Ini kita open posisi langsung 2 juta 5 detik. Nah kayak gitu, bisa nggak? Oke. Kita tambah lagi. Abang cuman bisanya itu open posisi kayak gitu. Open posisi 5 detik udah, 5 detik udah, 45 detik udah, 1 menit udah, 3 menit nih. Nah, kita cari marketnya. Ini aku ajarin nih caranya. Kalau udah kayak gini, kita open posisinya 3 menit. Kalau udah kayak gini. Di sini kita mau open posisi setengah dari saldo. Tapi kalau di sini kita open posisi tadi udah bisa kan? Bisa, orang trennya udah jelas. Wide. Kita ganti market aja mungkin ya biar nggak lama ya. Nah ini kejadian yang sama dengan Commodity Composite Index. Kayak mana ini? Kayak mana? Aku nggak bisa ini. Masa sekelas master nggak bisa Pak? Oke. Kita coba open posisi setengah dari saldo kita. Kalau emang momennya bagus kita ambil, kalau emang momennya bagus kita tinggalkan. Nah, di sini ada yang namanya bearish engulfing. Tapi ini bearish engulfing fake. Gak bisa pakai walaupun dia turun. Kita open posisi sell di sini. Kita open posisi buy, gak open posisi sell. Kenapa kayak gitu nggak open posisi sell? Sibuk Pak, lagi sibuk. Nggak bisa open posisi sell, sibuk.
Oke, kita menunggu 21 detik. 21, 19, 18, 17, 16. Kita zoom mungkin ya. Kita zoom. Lihat kayak mana profitnya. Right. 4, 5, 4, 3, 2, 1. Kayak gitu kira-kira cara tradingnya. Cara trading yang baik dan benar, yang matang, yang keren banget. Kayak gitu caranya. Apalagi? Lagi. Oke, kita open posisi lagi. 500 deh open posisi. Jangan lama kali. Kalau kelas-kelas kayak gini kita open posisi cepat aja, 5 detik aja kan. Biar yang lama kali. Wah, misalkan loss di sini berarti kau nggak bisa trading. Oke, kita tambahkan. Kita kompen. Jangan ribet kan, kita kompen. Kayak gitu ya. Ya, pasti kayak gitu. Pun posisinya 500, kompennya 5 juta. Memang kayak gitu, Pak. Oke, thank you very much. Aku nggak sempat melayaninya kayak gitu karena kelas kita berbeda. Bahkan kelas kita itu cukup jauh berbeda ya, kelas kita ya. Kau siapa, aku siapa coba. Oke, bye bye.